Routing dinamis mempelajari sendiri arah dari rute yang terbaik untuk meneruskan paket dari satu network menuju network lainnya. Pengisian dan pemeliharaan pada routing table dilakukan secara otomatis, sehingga antar router satu dengan lainnya saling bertukar informasi untuk mengetahui alamat tujuan dan menerima tabel routing. Ada beberapa jenis protokol routing dinamis. Di antaranya adalah 1. Routing Information Protocol (RIP). 2. Interchange Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP). 3. Open Shortcut Path First (OSPF). 4. Border Gateway Protocol (BGP). Routing Information Protocol (RIP) adalah sebuah protokol routing dinamis yang digunakan dalam jaringan LAN (Local Area Network) dan WAN (Wide Area Network). Ada 3 versi dari Routing Information Protocol: RIP versi 1, RIP versi 2, dan RIP-NG. EIGRP (Interchange Interior Gateway Routing Protocol) merupakan hasil pengembangan dari routing protokol pendahulunya, yaitu IGRP. Yang keduanya adalah routing pengembangan dari Cisco. EIGRP menggabungkan kemampuan dari Link State Protocol dan Distance Vector Protocol. Pada OSPF dikenal sebuah istilah Autonomous System (AS), yaitu sebuah gabungan dari beberapa jaringan yang sifatnya routing dan memiliki kesamaan metode serta policy pengaturan network, yang semuanya dapat dikendalikan oleh network administrator. OSPF termasuk dalam kategori IGP (Interior Gateway Protocol) yang memiliki kemampuan link state dan algoritma Dijkstra yang jauh lebih efisien dibandingkan protokol IGP yang lain. Border Gateway Protocol (BGP) merupakan salah satu jenis routing protokol yang digunakan untuk koneksi antar autonomous system (AS) dan salah satu jenis routing protokol yang banyak digunakan di ISP ataupun perbankan. BGP termasuk dalam kategori routing protokol jenis Exterior Gateway Protocol (EGP). Halo Sobat Jaringan, bagaimana? Apakah sudah paham mengenai pengertian dari dynamic routing dan juga jenis-jenis dari dynamic routing? Kalau memang sudah paham, mari kita pelajari lebih lanjut dan kita simulasikan apa yang kita pelajari sebelumnya dengan menggunakan aplikasi simulasi. Untuk aplikasinya sendiri bernama Cisco Packet Tracer. Aplikasi Cisco Packet Tracer merupakan sebuah aplikasi simulasi yang mana di dalamnya kita bisa membuat desain jaringan kita sendiri, dan bukan hanya mendesain saja, tetapi dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer kita bisa mengkonfigurasi dari topologi yang telah kita buat, dan cara mendownloadnya pun sangatlah mudah. Kita hanya membuka browser yang ada di aplikasi yang ada di komputer kita, lalu kita ketikkan Cisco Packet Tracer. Nah, di sini download Cisco Packet Tracer. Untuk gambar dari aplikasi Cisco Packet Tracer-nya seperti ini. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita download. Nah, untuk versinya sendiri kita sesuaikan dengan komputer kita masing-masing atau laptop kita masing-masing. Di sini saya menggunakan Windows 64 bit. Kalau kalian menggunakan Windows 32 bit, nanti klik yang sebelah sini. Kalau kalian menggunakan Windows yang 64 bit, maka klik download now yang ada tulisan Windows 64 bit. Kita klik download. Kita tunggu. Nah, setelah kita klik selesai, maka proses downloadnya akan berlangsung. Karena di sini saya sudah mendownload aplikasi Cisco Packet Tracer, langkah selanjutnya kita mulai menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer dan mulai mendesain jaringan yang kita inginkan. Di sini saya sudah menyediakan satu buah topologi jaringan yang mana desain tersebut saya buat menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, seperti inilah desain jaringan yang saya buat sebelumnya dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Di dalam aplikasi Cisco Packet Tracer kita bisa menambahkan router, switch, PC sebagai klien, dan juga perangkat jaringan yang lainnya. Dan bukan hanya itu,
kita bisa menghubungkan antara perangkat jaringan satu dengan yang lainnya dengan menggunakan kabel sesuai dengan kebutuhannya. Bisa menggunakan pengkabelan straight, crossover, terus kita bisa menggunakan kabel serial juga, dan bisa menggunakan kabel-kabel jaringan yang lainnya. Contohnya seperti ini. Di sini saya menggunakan kabel crossover untuk menghubungkan antar perangkat yang sama. Karena apa? Untuk menghubungkan perangkat yang jenisnya sama seperti router dengan router, switch dengan switch, itu menggunakan pengkabelan crossover. Dan di scope packet tracer ini masih menggunakan standar dari pengkabelan. Jadi untuk menghubungkan antara perangkat yang berbeda, di sini saya menggunakan pengkabelan straight. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, supaya tidak terlalu lama, mari kita langsung saja buat desain jaringan ini dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Kita buka. Nah, tampilan awal dari Cisco Packet Tracer kurang lebihnya seperti ini. Ini tampilannya. Dan di sini banyak sekali fitur-fitur yang disediakan oleh aplikasi Cisco Packet Tracer. Sini dan juga di bawahnya. Kita lihat satu-satu ya. Mulai dari yang sebelah sini. Nah, sebelah sini, di sini kita disediakan mengenai beberapa perangkat jaringan. Ada router, di sini ada switch. Nah, di sini juga ada hub, di sini ada wireless, di sini ada security atau firewall, di sini sebagai WAN atau internet. Dan bukan hanya itu, dari setiap perangkat itu memiliki tipe yang berbeda-beda, yang mana fungsinya sama, tetapi di dalamnya itu berbeda-beda. Apa yang membedakan? Contoh yang sebelah sini. Kita klik. Nah, yang membedakan ini. Mulai dari bentuknya dan juga interface-nya itu berbeda-beda. Nah, untuk itu, mari kita buat topologi ini dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Pertama, kita lihat dulu desain jaringan yang telah saya buat. Di sini terdapat 4 buah router. 1, 2, 3, 4. Nah, kita masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Kita klik bagian sini, ini yang garisnya putus-putus, persegi panjang tetapi garisnya putus-putus. Lalu kita cari di bagian network device. Nih, network device. Setelah itu kita cari yang namanya routers. Nah, ini router. Terus kita klik PT Empati. Kita klik icon router yang kita inginkan. Setelah itu kita masuk ke layarnya, kita klik lagi. Nah, sudah muncul toh? Nah, seperti itu. Loh, kenapa saya tidak menggunakan router yang lain? Padahal router yang lain kan banyak. Silakan kalian menggunakan router yang mana saja sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Tetapi saya jauh lebih enak menggunakan yang PT Empati ini. Karena apa? Di dalam fitur router PT Empati ini kita bisa memasukkan interface sesuai dengan apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan juga. Baik, kita lihat terlebih dahulu desainnya. Di sini terdapat 4 buah router, ya toh. Maka kita harus menyediakan 4 buah router juga. Kita klik icon routernya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita klik. Setelah itu kita klik lagi di bagian lainnya. Kita klik lagi. Klik lagi. Yang terpenting, step apa yang kita inginkan atau kita tambahkan ke dalam layarnya ini, kita klik terlebih dahulu mana perangkat yang kita butuhkan. Setelah itu kita klik di bagian layarnya sini. Kita lihat lagi bagaimana desainnya. Nah, desainnya kurang lebih seperti ini. Mari kita buat. Kita sesuaikan dulu. Seperti ini. Kita seret, kita tahan routernya. Klik, tahan. Kita geser. Tahan lagi, kita geser sampai sesuai dengan topologi yang kita buat. Kalau sudah, kita lihat lagi apa saja. Kita perbesar lagi ya.
Ternyata di dalam topologi ini terdapat beberapa switch. Coba kita hitung switchnya ada berapa. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Terdapat 5 switch ya. Kita tambahkan 5 switchnya. Kita cari lagi. Switch di mana? Switch itu berada di network device. Kita cari yang namanya switch. Nah, ini toh ketemu. Nah, selanjutnya kita pilih yang 2960. Loh, kenapa saya memilih 2960? Kenapa nggak sama seperti router? Ya di sini kan menggunakan PT empati. Kenapa di sini tidak menggunakan PT empati juga? Sekali lagi, itu terserah kalian. Sesuai dengan kebutuhan kalian. Di sini saya menggunakan 2960 dikarenakan di tipe 2960 ini itu memiliki banyak port, sejumlah kalau nggak salah 48 port. Tapi kalau memang kita butuhkan atau kita masih belajar dari awal, kita menggunakan yang empati saja supaya lebih enak kita sama-sama belajar, ya toh? Kita tambahkan satu lagi, satu di sini. Kita lihat desainnya, ya, satu lagi di sini, dan satu lagi di sebelah sini. Nah, sudah selesai. Kita rapikan, kita luruskan antara switch satu dengan switch yang lainnya supaya lebih rapi lagi. Kalau sudah, kita lihat lagi apa yang ada di dalam topologi tersebut. Ternyata di dalam topologi tersebut terdapat beberapa PC yang digunakan sebagai klien. Contoh di bagian router sini terdapat dua buah komputer, dan dua buah komputer. Dan ternyata setiap switch itu memiliki dua buah klien. Oke, kita masuk lagi ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Kita klik icon yang ada gambarnya PC, atau namanya kita sebut end device. Kita pilih PC, kita klik PC nya, lalu kita arahin ke layar, kita lepaskan. Sudah, karena masing-masing switch itu memiliki dua PC, kita tambahkan masing-masing switch terdapat dua PC. Sudah. Di bagian sini sudah selesai, kita lanjut di bagian sini. Dua PC lagi. Dua PC. Tambahkan dua PC lagi. Nah, sudah selesai toh? Sudah sesuai dengan yang ada di topologi yang ini. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita hubungkan antara perangkat PC, switch, router, ini bisa saling terhubung satu sama lain. Nah, bagaimana caranya? Kita pilih icon petir ini. Icon petir ini mewakili kabel-kabel jaringan yang ada di aplikasi Cisco Packet Tracer. Coba kita lihat terlebih dahulu kabel apa saja yang ada di aplikasi Cisco Packet Tracer. Kita mulai dari sini. Kita klik. Ini namanya kalau nggak salah. Nah, sebelah sini namanya. Ini namanya kabel konsol. Kita pindah ke sebelah kanannya lagi. Ini namanya chopper strike stroke. Itu artinya kabel strike, ya toh? Nah, kabel strike ini digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti switch dan juga komputer, switch dan juga router. Terus router ke switch, switch ke router itu sama saja. Yang penting jika perangkatnya berbeda itu menggunakan pengkabelan strike. Lanjut lagi ke sebelah kanannya. Nah, untuk yang kabel putus-putus ini, yang sebelah sini, ini namanya kabel crossover. Apa itu kabel crossover? Kabel crossover ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang sama. Maksudnya seperti apa sih perangkat yang sama itu? Contoh,
switch dengan switch ini menghubungkannya dengan pengkabelan crossover. Ya toh? Ya, seperti itu kurang lebihnya. Pokoknya supaya lebih enaknya, jika perangkatnya berbeda itu menggunakan pengkabelan strike, sedangkan apabila perangkatnya itu sama, kita menggunakan pengkabelan crossover. Kita lanjut lagi ke kabel yang lainnya, ke warna yang orange ini. Yang orange ini namanya kabel cancel. Ini jarang digunakan juga. Yang biasanya sering digunakan untuk mendesain jaringan itu ada kabel strike, kabel crossover, dan juga kabel fiber. Kalian sudah tahu toh kabel fiber itu seperti apa? Kabel fiber itu adalah kabel yang mana terbuat dari serat kaca. Apa yang terbuat dari serat kaca? Itu. Jadi di dalam inti kabel, kalau kabel UTP dan FTP, ulangi kabel ya STP, itu kan kabelnya di dalamnya terdapat tembaga. Sedangkan kabel fiber itu di dalamnya terdapat bagian yang kecil dan halus yang mana terbuat dari serat kaca atau fiber. Seperti itu. Sebelahnya lagi ada kabel telepon, sebelahnya lagi ada kabel koaksial, ada kabel serial juga, dan pengkabelan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan perangkat yang kita inginkan. Nah, kalau memang kita belum paham mengenai pengkabelan, kita bisa menggunakan ikon petir ini. Apa maksud dari ikon petir ini? Ikon petir ini mewakili pengkabelan otomatis. Jadi apabila kita tidak bisa menggunakan atau tidak tahu fungsi dari kabel-kabel yang ini, kita bisa menggunakan kabel otomatis ini untuk menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya. Seperti itu. Contoh, saya ingin menghubungkan komputer ini dengan switch, padahal saya tidak tahu apakah menggunakan pengkabelan strike atau crossover atau kabel fiber atau kabel yang lainnya. Maka kita bisa menggunakan kabel yang berikon petir ini atau kabel otomatis ini untuk menghubungkan perangkat yang kita inginkan. Kita klik. Yo, ada tulisannya the cable cannot be connected to port. Apa itu artinya? Nah, nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Setelah kita mendesain apa yang kita butuhkan sebelah sini, selanjutnya kita hubungkan ya. Kita hubungkan dulu masing-masing antara switch dengan router. Oke, kita kasih nama terlebih dahulu deh supaya lebih enak mengidentifikasinya. Yang ini kita kasih nama router 1. Nah, bagaimana cara menggantinya? Kita klik 2 kali saja. Klik 2 kali, setelah itu kita ganti sesuai dengan nama yang kita inginkan. Ini saya kasih nama router 2. Sebelah sini saya ganti juga router 3. Sebelah sini kita ganti juga router 4. Nah, sudah toh? Kalau sudah, kita klik ikon dari router itu sendiri. Kita klik perangkatnya ya. Kita klik. Nah, seperti ini tampilan dari router yang ada di aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, ini apa sih? Kok ada yang berlubang-lubang ini? Nah, lubang-lubang ini kita akan masukkan interface yang kita butuhkan. Apakah kita menggunakan interface serial ataupun Ethernet, fast Ethernet, gigabit, itu sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, bagaimana cara kita menambahkannya? Untuk cara menambahkannya sendiri, kita geser ke kanan. Nah, kalau sudah, di sini kan ada tombol untuk menghidupkan dan juga mematikan router. Kita klik. Sudah mati, ini tuh hidup. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini kan sudah mati. Ini hidup, ini mati. Pokoknya kalau hidup itu ada lampunya berwarna hijau, sedangkan mati, ya udah lampunya juga mati. Nah, kalau sudah mati, kita asumsikan di sini apa yang kita butuhkan. Di sini ada banyak interface yang kita butuhkan. Di sini ada line atau sebagai
untuk interface kabel telepon. Di sini juga ada Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit, dan juga interface yang lainnya. Contoh di sini saya ingin menambahkan interface Fast Ethernet. Kita klik yang PT router main NM main 1 CFE. Kita klik. Di sini ada tulisannya Fast Ethernet. Di sini juga ada keterangannya mulai dari kecepatannya dan fungsi dari kabel Fast Ethernet itu sendiri. Nah, bagaimana sih cara menambahkannya di sini? Kita klik di bagian sini, lalu kita seret dan kita tambahkan pada port yang sudah tersedia. Nah, sudah tahu? Nah, seperti ini. Kita tambahkan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Contoh di sini saya ingin menambahkan 8 buah interface Fast Ethernet. 1, 2, 3, 4, 5, berarti kurang 3. 6, 7, 8. Nah, kalau sudah, kita klik tombol powernya untuk menghidupkannya. Terus, apakah bisa dikurangi kalau memang berlebihan? Bisa saja. Bagaimana cara menguranginya? Kita klik lagi, kita matikan dulu routernya. Nah, baru kita kurangi. Seperti itu. Jelas ya? Kita lanjut lagi. Sama saja seperti sebelumnya. Di router juga caranya juga sama. Kita matikan terlebih dahulu. Kita pilih yang CFE untuk Fast Ethernet. Kita klik geser, tambahkan sampai memenuhi interface yang kita butuhkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selesai. Kita hidupkan. Caranya sama juga. Matikan, tambahkan, ditahan, digeser sampai berada di lubang interface yang diinginkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selesai, kita hidupkan lagi. Terakhir ke router 4. Cukup. Nah, karena semua router sudah terdapat interface-nya masing-masing, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita hubungkan antara router dengan switch dulu lah, ataupun router dengan router. Itu terserah kalian. Kalau saya lebih enak kita urusi masing-masing jaringan lokalnya terlebih dahulu. Nah, sebelah sini dulu kita kerjakan satu-satu. Kalau sudah, baru kita menghubungkan antara router dengan router dengan router. Seperti itu ya. Yuk kita kerjakan jaringan lokalnya terlebih dahulu yang berada di router 1. Kita hubungkan. Kita menggunakan pekabelan stripe karena ini beda perangkat. Klik. Yo. Kenapa nggak bisa? Kenapa ayo kalau nggak bisa? Alasannya adalah karena di dalam perangkat switch ini itu interface-nya masih kosong. Ya toh? Nah, bagaimana cara menambahkannya? Cara menambahkannya masih sama dengan sebelumnya. Kita pilih interface yang kita inginkan. Sini saya menggunakan 1 CFE juga, sama seperti router yang tadi. Lalu kita tambahkan. Cara menambahkannya juga sama. Kita klik, tahan, geser ke atas, ke bagian lubang yang telah disediakan. Sini saya menambahkan 7 interface Fast Ethernet saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selesai, kita hidupkan. Kalau sudah, baru kita bisa menghubungkannya. Kita klik kabelnya, kita klik. Nah, di sini terdapat beberapa interface. Maksudnya seperti apa sih? Nah, kita ingin menghubungkan antara switch dengan router ini pada interface berapa? Contoh di sini saya menggunakan Fast Ethernet 0/0. Nah, ya tahu, sudah muncul di sini. Nah, ini adalah nama interface-nya. Fungsinya apa? Fungsinya pada saat kita ingin mengkonfigurasi. Nah, biasanya
nama interface ini tidak ada. Nah, kalau memang tidak ada, bagi rekan-rekan yang membuka aplikasinya dan nama dari interface-nya tidak ada, kita klik pada bagian option, kita pilih preference, ya toh, kita centang bagian always support nih. Nah toh, kalau selesai kita exit. Kalau sudah, kita hubungkan lagi antara PC dan juga switch. Nah ini. Bagi kalian yang baru berkecimpung di atau baru mengenal aplikasi Cisco Packet Tracer, mungkin awalnya memang susah, tapi kalau lama kelamaan atau terbiasa mencoba, pastinya akan bisa. Kita hubungkan lagi ya, sama seperti ini. Kalau sudah kita hubungkan satu sama lain, kita pindah ke router 2. Kita yang switch, kita tambahkan juga di bagian face address. Tambahkan 3, 4, 5, 6, 7. Selesai. Kita hubungkan menggunakan pengkabelan strike. Oke. Kita hubungkan lagi ke bagian PC. Nah, sudah. Selanjutnya kita kerjakan yang sebelah kanan. Kita geser supaya lebih enak mengerjakannya. Kita tambahkan juga bagian switch. Tambahkan. Untuk interface-nya sendiri terserah kalian mau menambahkan berapa, itu terserah kalian sesuai dengan kebutuhan saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah, kita hidupkan lagi. Jangan lupa dihidupkan ya kalau awalnya dimatikan. Kita tambahkan lagi di bagian switch sebelah sini biar sekalian, tinggal menghubungkan saja nantinya. Tambahkan 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7, kurang 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, cukup 8 interface face Ethernet. Kita hidupkan lagi ya. Kalau sudah, kita hubungkan lagi. Gunakan pengkabelan apa? Pengkabelan strike. Ingat, kalau berbeda perangkat itu menggunakan pengkabelan strike, sedangkan jika perangkatnya sama itu menggunakan pengkabelan crossover. Nah, kita coba icon petir ini ya, atau kabel otomatis ini. Nah, jadi apabila kita menggunakan icon petir ini, kita otomatis langsung dihubungkan. Untuk interface-nya sendiri juga otomatis dicarikan oleh kabelnya itu sendiri. Kita rapikan supaya lebih enak untuk memetakan. Kita hubungkan lagi ya, sebelah sini, sebelah sini. Kalau sudah, oh ya jangan lupa interface-nya ini jangan sampai ketutupan ya, karena apa? Ini akan berfungsi sebagai identitas pada saat kita mengkonfigurasi. Jadi alangkah baiknya kita perlihatkan saja. Nah, sudah selesai. Masing-masing jaringan lokal sudah kita hubungkan satu sama lain. Selanjutnya
kita hubungkan juga antara router dengan router dengan router ya. Oke. Nah, kalau ini kan perangkatnya sama, router. Berarti kita menggunakan kabel crossover. Yang putus-putus ini kabelnya. Nah, sudah, kita luruskan. Crossover juga. Kita hubungkan lagi ya. Nih, supaya lebih lurus lagi. Sudah? Oke, sudah persis. Nah, kurang lebihnya seperti ini nanti ya. Kalau sudah, nah desainnya kan sudah selesai. Kita coba lihat. Oh, ternyata ada satu lagi garis yang berada di tengah. Nah, kita nggak usah aja. Kita cukup menghubungkan yang 4 ini. 4, oke? 4 kabel. Ini. Nah, setelah itu apa? Selanjutnya kita tambahkan alamat IP-nya. Kalian sudah tahu toh alamat IP itu apa? Alamat IP itu sama seperti alamat rumah gitu. Maksudnya seperti apa? Contoh, PC ini ingin berkomunikasi dengan yang sini, maka kita harus ketahui dulu IP-nya yang sebelah sini berapa. Kurang lebihnya seperti itu. Ya toh, coba kita lihat IP pada masing-masingnya. Di sebelah sini IP-nya ada 192.168.2.1/24. Oke. Kita tambahkan. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Sebenarnya ini bukan mengkonfigurasi atau menambahkan alamat IP di router, tetapi ini baru mendesain topologinya saja. Untuk konfigurasinya kita lanjut di pertemuan selanjutnya saja. Untuk yang pertemuan ini kita buat topologinya terlebih dahulu ya. Kita klik bagian sini, ada place note. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai komentar. Kita klik, setelah itu kita arahin ke sini. Kita tambahkan alamat IP-nya sesuai dengan topologinya 2.1/24. Berapa subnet mask dari /24? 255. Ups, kebanyakan pakai 0. Nah, sudah. Kita rapikan lagi. Selanjutnya adalah alamat IP untuk PC-nya 92.168.2.2/24. Ini tinggal kita copy aja, taruh di bawahnya dan diganti 3. Selanjutnya ini tinggal copy, ganti 1. Copy. Oke, kita copy lagi, taruh sini dengan IP 192.168.3.1.
lagi. Oke, selanjutnya ganti 5. Terus sini. Oke, selanjutnya tinggal mengisi alamat IP untuk antar routernya. Untuk router satunya yaitu 72.1.1/30. Kita copy, taruh sebelah sini, kita ganti 2. Kita copy lagi, taruh bawahnya, satunya diganti 2. Copy sini, ganti 3. Sini 1. Oke, alamat IP-nya sudah kita tentukan semuanya. Oke, sudah siap. Sekian video kali ini. Sampai berjumpa lagi.